Selamat datang bulan suci Ramadan dan selamat tinggal untuk COVID-19. Sekarang aku mau lanjutin video aku. Jadi buat teman-teman yang sudah kirim tentang paranormal experience, terima kasih udah mau berbagi, udah mau sharing. Nah sekarang aku mau ceritain ke teman-teman semuanya lewat video ini. Oke teman-teman, jadi sekarang aku akan bacain DM yang pertama masuk. Aku rahasiain ya namanya. Jadi sebenarnya aku mau cerita tentang first experience aku ngelihat makhluk astral, which at the later I figure out myself give to see the unseen but not really give to, hahaha, if I have to choose. Jadi aku kan emang asal Semarang dan mungkin teman-teman udah nggak asing yang namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu ini adalah objek wisata bersejarah bekas kantor pos dan pusat administratif Belanda. Sekitar kurang lebih 16 tahun yang lalu, aduh kok jadi belum apa-apa udah merinding ya. Lawang Sewu ini belum menjadi tempat perhatian teman-teman. Singkat cerita, aku sama keluargaku, sepupuku pertama kali ke sana itu siang-siang sama pemandu dan dijelasin lah tuh mulai dari sejarah waktu itu nggak salah sampai di lantai 4. Oke. Aku sama tante aku itu masih excited lihat arsitektur bangunan. Kan keren-keren. Oh, jadi dia ini sama tantenya masih stay di lantai 4. Terus yang lain, rombongan yang lain atau kelompok yang lain itu udah pada naik. Jadi dia masuk ke lorong sama tantenya di lantai 4 tadi. Nah, di pojokan aku ngeliat ada orang tinggi pakai baju putih panjang. Rambut juga panjang. Aku waktu itu tanya tante aku, "Tante, itu siapa ya? Kok ada orang yang tinggi banget lewat lalu lalang?" Tantenya nih jawab, "Ah mana ada, cuman kita aja kok, gara-gara mata kamu minus kali." Nah, kebetulan karena memang itu waktu pertama kali aku pakai kacamata. Terus kita ngikutin tuh nyusul pemandu sama rombongan yang udah duluan tadi. Tiba-tiba pemandunya cerita, ya di lantai 4 tuh suka ada noni-noni Belanda nampakin dirinya siang-siang. Di sana cuma beberapa orang yang bisa lihat. Pernah di suatu rombongan ada 2 orang yang lihat. Jadi yang dilihat tadi itu apa guys? Aku sama tante aku speechless dari kejadian itu. Ternyata memang ada bakat dan gak sekedar ngelihat gituan doang. Walaupun kalau disuruh milih aku gak mau. Jadi nih yang ngirim DM ini tuh memang bisa ngelihat. Dan itu tuh cerita dia pertama kali dia bisa ngelihat makhluk astral yang gak semua orang bisa ngelihat. Dan dia ternyata melihatnya di Lawang Sewu. Yang dia lihat itu tadi noni-noni Belanda. Oke. Ini agak-agak serem ya. Si temen aku ini ketika dia nulis ini, ketika dia ngetik dia DM aku, tahu nggak? Ternyata pas dia lagi ngetik ini tuh ada yang lewat cuy, nembus dinding di tempatnya dia. Terus dia biasa aja, katanya tadi kak ada yang lewat, kepala doang malah gitu ya, agak serem. Ya udahlah ya, tapi ya biasanya sih kalau teman-teman yang ada gift kayak gini yang ada kelebihan biasanya sih awalnya aja takut, dan kalau yang kuat ya tetap nerusin gitu ya. Dan alhasil sih dia biasa aja sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Kalau tadi cowok, nah ini cewek nih ya. Dulu waktu PKL di Bandung, adek kan mandi di kamar asrama bekas TNI. Jadi dia tuh ada penginapan. Aku mandi dengan santai di sana. Ternyata itu kamar mandi dilarang. Katanya sih khusus TNI. Terus tiba-tiba ada temannya yang bisa ngeliat. Ternyata ada sesuatu di situ guys. Apa yang dilihat? Ternyata yang dia lihat itu adalah kuntilanak. Pas ditanyain ke orang-orang yang biasa lihat juga, ternyata emang di kamar mandi itu ada sosok itu. Kejadian kedua, pas lagi PKL, kebetulan nih ya, dia sekamar nih sama temennya yang bisa dikatakan lemah. Si temennya ini pada saat maghrib tidur, terus tiba-tiba dibangunin nih sama si dia ini untuk sholat. Temennya menjawab, aku capek banget, pengen tidur aja. Pas sampai isya, si temennya ini ternyata gak bisa bangun-bangun. Cuman matanya aja yang bisa digerakin. Kayak berat gitu katanya.
ada apa nih guys? Makanya kalau maghrib jangan tidur ya. Terus setiap malam AC di kamar itu selalu berbunyi. Jadi seakan-akan bunyinya itu kayak dimainin gitu loh. Teman-teman PKL termasuk si dia ini tuh ngomong, ada cewek yang mainin air AC itu guys. Sebenarnya sih si makhluk itu ngajak main, tapi karena gak semuanya bisa melihat, jadi setiap malam dia mengganggu dengan memainkan air AC tadi guys. OMG, hello. Oke, baiklah. Mantap ya. Tapi emang sih sebagian teman-teman cerita sebetulnya mereka tuh sama kayak kita. Nah, terus aku juga dapat cerita dari teman yang emang bisa ngeliat juga tuh gitu. Jadi itu tuh kayak bentuk dia pengen komunikasi dengan kita sebetulnya. Pernah si teman sekamarnya itu kerasukan. Ngomong kalau ada yang melintasi. Dia lewat terus tiba-tiba dia ada di belakang. Padahal di sana pada saat itu tuh rame. Yang paling bikin merinding, jadi salah satu temannya dia itu kehilangan cut kamera. Ketemunya ternyata ada di lorong dan di tempat itu tuh gelap banget. Padahal kami udah cari tuh ke semua penjuru yang ada di tempat PKL itu ya. Nah akhirnya ketika pulang ke Palembang, si yang punya cerita ini, dia minta dibersihin tuh seluruhnya ya, takutnya ada yang nempel-nempel yang berbau-bau mistis. Jadi dia berbersih-bersih begitu. Oke, gitu ceritanya. OMG, pengalaman PKL berapa hari sih tadi? Dan selain ada pengalaman-pengalaman mungkin positif ya, ternyata di balik itu tuh kita juga bakal mendapatkan pengalaman-pengalaman mistis seperti si yang punya cerita ini tadi guys. Nggak kebayang ya kalau jadi dia udah memang dari awal datang sudah disambut dengan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian satu kamar lagi sama teman yang lemah. Tapi yang pasti kita tuh emang gak boleh takut guys, karena kita harus percaya bahwa kita tuh makhluk Tuhan yang paling sempurna. Oke, mereka memang ada, kita harus percaya mereka memang ada, tapi bukan berarti kita takut. Bismillah ya guys, kita lanjut lagi ke cerita berikutnya. Aku pernah waktu itu sekolah, jadi sekolahnya aku itu ngadain acara kayak asrama lagi. Jadi kita tuh pada nginep di sekolah. Nah waktu lagi pada ngumpul di masjid, aku lihat ada orang baju putih, rambut panjang. Tapi rambutnya tadi menutupi muka. Gara-gara takut, baru pertama kali lihat kayak begituan, aku langsung minta jemput, gak mau ikut lagi. Jadi aku tuh lagi lihat ke belakang. Oh mungkin posisinya di masjid, madep ke depan tuh ya, mendengarkan materi atau ceramah gitu. Terus dia noleh ke belakang di luar. Jadi di luar itu dia ngeliat nih, ada yang sosok tadi dia jelasin ya kan, putih rambut panjang. Di belakang masjid di luar sana itu ada ruangan prakarya. Nah disitulah aku lihat di depan situ, tapi nggak lihat kakinya soalnya ketutupan tembok. OMG, gue merinding. Asli itu mah aku nangis. Akhirnya dibawa sama guru agama. Itu pengalaman-pengalaman beberapa temen yang sempat share ke aku. Dan guys, nggak tau nih mau aku tambahin gak ya experience aku, tapi kayaknya ini videonya udah kepanjangan, lain kali aja ya guys. Jadi itu aja. Nah untuk teman-teman yang lain boleh dong kasih saran, abis ini mau sharing-sharing tentang apa lagi gitu. Jadi ini curhat time, tapi curhat time-nya tuh bukan aku yang curhat, tapi teman-teman semua yang DM ke aku, terus aku bacain dan aku bikin video seperti ini. Nah untuk next nih kayaknya bakal tentang percintaan. Kita di rumah aja kita bisa melakukan hal-hal positif selain mengaji, sholat, belajar. Kita juga mengisi dengan sharing-sharing ini. Kalau misalkan tentang horor, ini bukan maksudnya ingin menakuti teman-teman, tapi ini tuh pengen ngasih tahu kalau memang mereka tuh emang ada dan kita tuh nggak boleh takut, tapi bukan berarti harus sombong ya. Tetap bismillah, tetap tawakal. Itu aja guys. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.